Oke, balik lagi bersama gue di channel Upgate Kreatif. Gue akan melanjutkan tutorial yang kemarin, vector face. Nah, di sini tinggal di bagian rambutnya. Kalau yang belum nonton, silahkan tonton video yang sebelumnya aja, yang tutorial vector untuk area T-nya vector face. Nah, untuk bagian rambut seperti biasa, gue menggunakan yang namanya lazy tools. Nah, untuk lazy tools ini seperti biasa, kalau gue untuk di bagian rambut biasanya gua menggunakan lazy tools dengan radius 50. Nah, supaya lebih gampang dan lebih lebih enak lah ketika kita membuat bentuknya. Nah, kalian bisa pilih yang namanya select tools setelah selesai semua bentuk rambutnya. Kemudian kalian select bagian rambut. Setelah itu kalian cari yang namanya gabungkan, ada di bawah. Untuk gabungkannya pilih yang urutan kedua dari kiri. Nah, itu supaya dari setiap partnya itu saling terhubung atau sudah tergabung dengan bagus. Kemudian setelah selesai di bagian rambut, kalian bisa langsung ke bagian yang lainnya. Nah, gimana kalau misalkan finishing? Nah, untuk finishing di bagian rambut nanti ketika sudah selesai di bagian kulitnya dulu. Jadi yang penasaran dengan pembuatan finishing di bagian rambut, kalian bisa nonton aja video ini sampai akhir. Nah, di sini gua langsung ke bagian part bisa disebutnya itu pokoknya semua aksesoris yang ada di si gambar tersebut. Gambar ini nih. Ini kan ada sepatu, ada baju. Jadi kalian bisa gambar itunya terlebih dulu. Jadi baju, kemudian pokoknya semua aksesoris yang ada di objeknya itu kalian harus gambar terlebih dahulu. Untuk gambarnya seperti biasa menggunakan yang namanya pen tools atau pena. Nah, setelah semuanya terhubung dengan baik, kalian bisa langsung centang aja. Setelah centang, kalian ambil warna dasar yang tadi kalian ambil. Kalian ambil lagi, kemudian turunkan. Itu untuk mengambil warna shading. Karena kalau untuk barang ataupun baju dan lain-lain biasanya gua menggunakan warna turunan. Kecuali kalau dari pet ya. Kalau dari pet itu kan biasanya full keseluruhan airdrop. Nah, kita langsung lanjut ke bagian shading yang pertama. Untuk shading yang pertama seperti biasa kita cari warna yang sedikit agak gelap dari warna dasar yang kita ambil tadi. Nah, untuk misalkan untuk bagian keseluruhan sepatu, misalkan kanan kiri itu usahakan disamain. Misalkan shadingnya sama seperti yang kanan ataupun seperti yang kiri. Pokoknya keduanya harus sama. Misalkan warnanya sama ya berarti harus sama shadingnya, harus seperti itu. Nah, setelah shading pertama selesai, lanjut ke bagian shading yang kedua. Untuk bagian shading yang kedua, ambil dari shading yang pertama tadi, turunin dikit. Nah, itu namanya teknik airdrop, kemudian kita turunkan. Jadi di airdrop dulu kemudian diturunkan. Nah, airdrop itu pengambilan warna secara langsung dari si objek atau dari objek yang sudah kita gambar. Itu kan namanya ada, kalau di airdrop itu di pen atau di pin apa ya, pokoknya diambil warna lah, ambil warna kemudian diturunkan dikit. Itu untuk shading ataupun highlight, itu gua biasa menggunakan cara yang seperti itu. Nah, ini bagian sepatunya udah selesai, tinggal bagian tapalnya saja. Nah, untuk tapal sepatu tersebut ambil juga warna dari yang objek yang udah ada lah. Pokoknya untuk keseluruhan dari objek, aksesoris, baju ataupun sepatu dan lain-lain itu biasanya gua airdrop aja dari gambar yang sudah tersedia. Karena kalau kita misalkan bikin warna sendiri ya terserah lah. Kalau kalian misalkan mau bikin ilustrasi ya mungkin harus membuat warna sendiri dengan tema, misalkan temanya mau tema lawas atau tema sore hari ataupun apalah, itu bisa dengan warna yang sudah kalian sediakan. Nah, di sini gua menggunakan teknik yang namanya gabungkan. Nah, untuk gabungkannya seperti biasa yang urutan ketiga dari kiri, supaya tidak terjadi yang namanya penambahan layar lagi. Jadi biasanya gua bikin di satu layar yang sama menggunakan teknik duplikat kemudian gabungkan. Ya, pokoknya kalian bisa perhatikan saja gua menggunakan tools apa saja.
Misalkan ada yang kurang paham dengan video yang gua buat, kalian bisa komen aja dan gua akan jelaskan satu persatu tools yang biasanya gua gunakan. Itulah. Nah, seperti biasa duplikat ya seperti ini. Kalian mungkin bisa perlambat karena di pengaturan YouTube kan ada yang namanya diperlambat ya. Biasanya guna menggunakan cara yang seperti itu. Kemudian untuk di bagian highlight si kain dari sepatu tersebut biasanya ambil dari warna dasar, sama lah seperti shading yang tadi. Kalau masih belum paham, kalian bisa putar ulang lah aja videonya dari yang menit awal tadi. Setelah bagian sepatu selesai, langsung ke bagian baju. Nah, jangan lupa pindahkan dulu si layarnya. Jadi tadi kan itu ada urutannya dari area T dan rambut itu di satu layar yang sama. Dan kalau area T dengan rambut itu menyesuaikan juga ya. Misalkan ada rambutnya yang menutupi mata, biasanya kalau rambut cewek lah yang lebih panjang, biasanya gua pisahkan dari rambut dan juga area T. Kemudian kalau ada yang kacamata juga, itu biasanya dipisahkan lagi. Jadi kalau untuk area T dan juga rambut itu menyesuaikan, tidak mesti di satu layar yang sama. Ini dikarenakan fotonya bocil, kemudian cowok juga si bocilnya jadi rambutnya pendek. Nah, jadi bisa dibikin dalam satu layar yang sama. Balik lagi ke tutorial untuk bagian baju. Untuk bagian baju juga sama menggunakan warna dasar terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah tahu cara warna dasar, kurang lebih seperti kalian nge-mock up di Corel Draw lah. Kalian menggunakan pen, kemudian di tracing bagian pinggirannya dulu. Nah, itu juga bisa diterapkan di Infinite Design ini karena sama-sama menggunakan pena lah. Itu sistemnya. Untuk tekniknya yaitu teknik tracing atau penjiplakan. Jadi kurang lebih sama seperti di Corel Draw. Ketika kalian mau bikin mockup jersey ataupun banner, sama kan di tracing dulu. Kecuali kalau banner bisa menggunakan yang namanya persegi. Nah, kalau untuk bagian shading, seperti yang udah gua bilang tadi, kalau untuk shading ambil dari warna dasar yang sudah kalian ambil pertama kali, turunin dikit. Itu untuk shading pertama. Shading kedua ambil dari warna shading pertama tadi. Ya pokoknya berurutan lah, dari setiap warna yang kita ambil kita turunkan. Untuk highlight pun sama juga. Biasanya gua menggunakan teknik yang seperti itu. Nah, bisa coba kalian praktekkan juga, atau kalian bisa lihat ketika gua gambar ini gimana sih cara pembuatan palet dan lain-lain. Kecuali untuk palet wajah. Kalau palet wajah itu beda lagi ceritanya karena banyak permainan warna dan permainan di bagian color gradingnya lah berbeda banget. Nah, kalau untuk baju kan biasanya gua menggunakan warna turunan. Yang dimaksud warna turunan itu ya seperti tadi, ambil warna dasar, turunin ke shading, turunin lagi ke shading kedua, turunin lagi ke shading ketiga, sampai seterusnya tergantung dari palet yang kalian butuhkan. Misalkan kalian butuh 7 palet, 1 palet dasar, 3 palet untuk shading, 3 palet untuk highlight, biasanya seperti itu. Atau ya pokoknya tergantung dari kebutuhan kalian lah. Kalau kalian mau bikin detail berarti lebih banyak lagi palet yang digunakannya. Nah, untuk bagian baju, karena kalau untuk bagian baju itu kurang lebih sama seperti vektor di kendaraan. Mungkin kalian udah ada yang sering menonton vektor kendaraan, itu teknik pengambilan warnanya itu sama seperti itu kalau untuk bagian baju. Jadi yang membedakan itu hanya cara penempatannya aja. Kalau mobil kan lebih banyak bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Kalau di baju ataupun di benda lainnya mungkin ada lipatan-lipatan dan banyak hal lah. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ini gua udah bisa vektor mobil, apakah bisa vektor wajah? Ya kalian tinggal dipraktekkan saja, dan kalau udah punya basic di vektor itu akan lebih cepat untuk bisanya, karena kalian akan bisa kalau kalian sudah terbiasa. Nah, seperti biasa kalau untuk di bagian shading itu biasanya gunakan warna yang sama di semua part yang kita gambar. Jangan sampai kita gambar yang shading 1 langsung ke shading 2, balik lagi ke warna shading 1,
shading 2 lagi, jangan sampai seperti itu akan memperumit pekerjaan kalian. Nah, jadi dibiasakan itu satu shading di terapkan dulu ke semua bagian baru berurutan, itu supaya kalian lebih puas dan lebih apa ya, ketika kalian gambar itu kalau misalkan semua bagian udah kita gambar, oh kita bisa menentukan oh bagian ini itu gak perlu menggunakan shading yang kedua karena ini juga udah cukup ready. Nah, itu supaya lebih mempercepat pekerjaan kalian juga. Untuk bagian highlight itu sama aja seperti bagian shading, tinggal tempel-tempel aja seperti itu, dan cari aja bagian yang menurut kalian paling vital di baju. Misalkan oh ini udah kena cahayanya cukup satu warna aja udah, itu karena kalau untuk bagian baju itu udah kelihatan lekuk-lekukannya aja itu udah bagus. Itu biasanya gua kalau melihat di vektor di baju cuma seperti itu aja. Kebanyakan orang juga cuma simple aja, gak ada yang dibikin detail sedetail mungkin, kecuali bagian rambut, bagian wajah, bagian mata itu biasanya dibikin full detail. Nah, setelah bagian baju selesai, lanjut ke bagian kulit. Nah, seperti yang biasa gua kasih tahu, kalau kalian mau paletnya kalian tinggal ambil saja di Instagram @fgh_kreatif. Nah, di sana kalian scrolling aja ada vektor RRQ-VYN. Itu udah gua simpan paletnya di sana. Barangkali kalian mau praktek entah ke teman kalian, ke guru kalian, ataupun ke ayang kalian juga bisa buat kado anniversary atau kado ulang tahunnya, dia juga bagus banget. Dan kalian juga bisa langsung pesen di Instagram saya @fgh_kreatif. Kalau kalian mau dapat vektor secara gratis, itu kalian tinggal DM dan kirim fotonya seperti itu saja. Tapi kalian harus rela fotonya itu dibikin buat konten di YouTube. Nah, itu syarat yang pertama, kalian subscribe di channel ini FGH Kreatif di YouTube-nya, subscribe, kemudian follow Instagram @fgh_kreatif. Untuk fotonya yang sama persis seperti di YouTube, foto profilnya yang seperti itu, kalian tinggal DM aja langsung dan minta dibikinin gratis, tapi harus rela untuk dijadikan bahan untuk konten. Nah, kalau kalian mau tinggal DM dan kirim fotonya, cukup seperti itu saja. Nah, balik lagi ke tutorial. Untuk tutorial, nah seperti biasa, palet yang sudah gua susun itu berurutan ya, warna dasar, shading sampai bawah, highlight ke atasnya seperti itu, dan juga udah gua kasih tanda di warna dasar yang biasanya gua pakai. Dan kalau untuk step by stepnya seperti gua kasih tahu di vektor mobil, vektor sepatu dan lain-lain, biasanya gua mulai ke shadingnya dulu. Untuk shading itu biasanya gua terapkan di bagian keseluruhan ya, jadi kalian gak usah khawatir dengan cara penempatan setiap paletnya, karena gua udah susunkan sedemikian rapih mungkin tanpa ada yang gua sembunyikan. Kalau misalkan punya trik tersendiri atau punya cara tersendiri, nggak ada, karena ini murni ketika gua gambar ya emang seperti ini, gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang wah ini mah bohongan, nggak ada lah. Karena semua kegiatan gua ketika gambar ya gua bikin secara langsung. Ini juga foto dari anaknya teman kerja gua yang di tempat baru di sudut printing Kuningan, dan kalian juga bisa pesan jersey di sana. Apalagi untuk orang Kuningan Jawa Barat, kalian bisa pesan jersey di sana, pesan DTF dan bikin baligo juga bisa di sana ya. Barangkali kalian lewat ke area pasar darurat lokasi di Kuningan Jawa Barat, itu bisa banget bikin beberapa bisa bikin kalender dan lain-lain. Pokoknya kalian cek aja di sana. Nah, untuk bagian shading ini balik lagi ke tutor ya. Untuk bagian shading ini biasanya gua berurutan seperti yang tadi gua bilang, berurutan satu shading. Shading pertama gue terapin di bagian keseluruhan. Kemudian kalau misalkan ada yang dibutuhkan menggunakan gradasi ya gradasi dahulu, karena gue juga untuk satu palet itu kadang biasanya gue gunakan beberapa kali.
Misalkan satu palet gua gradasi tambah palet yang sama di beberapa tempat, misalkan oh ini pokoknya ada beberapa teknik. Dan kalian kalau penasaran dengan cara pembuatannya, tonton aja video ini dan kalian lihat detailnya ketika gua pindah-pindah tools itu, karena kalau gua harus kasih tahu satu persatu ya capek ya, gua harus crop lagi. Dan pokoknya kalian perhatikan saja serapi mungkin, sejelas mungkin, karena gak ada yang gua sembunyiin ketika gua bikin tutorial, karena ini murni gua bikin, gua upload langsung. Mungkin gua percepat aja di kecepatan 2,5 percepatan, karena kalau dengan kecepatan asli ketika gua gambar itu lama banget, karena ini juga memakan waktu sampai 1,5 jam dari mulai area T ya, pokoknya 1,5 jam sampai 2 jaman di area tersebut ya. Jadi sangat-sangat lama banget. Nah kalau untuk masalah shading, kalau untuk shading ini itu biasanya gua tambahkan beberapa gradasi yang mungkin kalian belum paham banget ya. Apa itu gradasi? Gradasi itu yaitu penggabungan dari dua warna atau lebih. Jadi pencampuran warna, misalkan biru sama kuning, ketika kita gradasi pertengahannya itu kayak ada perpaduan antara warna biru dan kuning. Itu loh, bukan pencampuran tapi perpaduan warna. Ya pokoknya kalian bisa cobalah, gradasi itu perpaduan dari dua warna. Misalkan yang satu warna hitam, yang satu warna putih, pertengahannya pasti abu, atau ada sedikit ya, itu gradasi lah pokoknya. Nah ini lanjut ke bagian shading yang kedua. Untuk shading yang kedua itu udah gua palet ya, pokoknya ya mungkin nantilah di next tutorial gua akan siapkan beberapa palet untuk di tutorial supaya kalian tidak pusing palet satu, palet dua, palet satu. Pokoknya gua akan langsung ini paletnya yang ini. Mungkin di next video lah gua akan lebih detailin lagi untuk bagian palet, karena gua juga kasihan ya kalian kebanyakan yang kurang paham untuk penempatan palet ataupun penggunaannya itu. Meskipun kalian punya palet tapi nggak paham cara penggunaannya kan percuma juga. Nah untuk palet kedua itu biasanya gua gunakan di hanya beberapa titik saja, tidak di semua titik, karena apa ya, bisa dibilang itu butuh nggak butuh sih. Apalagi palet yang ketiga itu jarang banget gua gunakan, kecuali kalau gua bikin detail baru gua gunakan. Nah ini yang namanya gradient ataupun gradasi, itu penggabungan dari warna shading pertama dan juga warna dasar supaya lebih smooth kelihatannya itu. Nah itu yang namanya gradasi, berarti penggabungan dua warna. Nah kemudian untuk di bagian leher, nah itu biasanya bagian leher yang paling menggunakan banyak palet, karena kalau untuk bagian leher itu biasanya lebih gelap karena lebih sedikit cahaya yang masuk, jadi bayangannya itu diperbanyak. Di bagian shading, misalkan shading biasanya 3 palet itu digunakan semua kalau untuk bagian gelap. Nah kalau untuk di bagian kaki, dan beruntungnya ini untuk kakinya itulah nggak kelihatan, cuma kulitnya aja ya, nggak perlu detail-detail banget lah. Karena gue juga kalau bikin vektor wajah yang paling di detailnya itu ya bagian wajah. Kalau bagian misalkan lehernya, kupingnya itu gak terlalu gua apa ya pikirin lagi, karena yang pertama kali dilihat yaitu wajahnya mirip apa enggak. Kalau nggak mirip kan itu ribet, harus bikin lagi dari nol, dari mulai shading. Itu harus seperti itu kalau misalkan si objeknya itu enggak mirip. Jadi diusahakan ketika kalian gambar itu fokus ke bagian wajah, area T-nya apakah mirip apa enggak, karena ada juga kasus yang seperti ini, misalkan area T-nya mirip, shadingnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda dengan si objek yang kita gambar itu. Meskipun menggunakan teknik tracing atau jiplak ya tetap aja, karena tidak semerta-merta ya ketika kita tracing itu hasilnya pasti sama, enggak, karena ada tekniknya juga ketika tracing. Jadi jangan menyepelekan orang-orang vektor, wah ini mah cuma jiplakan ya, coba aja kalian bikin sendiri. Mungkin kalian juga akan kesulitan dan kalian juga akan
menyerah ketika kalian bikin. Nah, untuk bagian highlight itu gua hanya menggunakan satu warna aja yang menggunakan gradient. Satu warna tinggal di gradient, udah kelihatan 3D, udah beres. Gak perlu ribet-ribet ya, cukup simple aja. Ketika udah mirip ya udah, mau diapain lagi karena udah mirip kan. Ya jadi simpelnya seperti itu. Nah, gue ulangi lagi buat kalian yang mau mendapatkan vektor secara gratis. Syaratnya kalian tinggal subscribe channel ini, share, kemudian follow Instagram gue @fgh_kreatif, dan kirim fotonya langsung. Nanti gue akan kirim balik ke kalian untuk hasil yang sudah jadinya. Oh iya, ini untuk bagian alis, ini bagian finishing, yaitu menggunakan warna yang di bagian mata yang hitam, kemudian warna shading yang kedua. Untuk bagian rambut pun sama, menggunakan teknik yang seperti itu. Dan untuk lubang hidung gunakan shading yang nomor 3 supaya lebih kelihatan gelap, karena bagian hidung itu kan ya emang bagian gelap sih, bagian lubang-lubang ya pasti gelap. Dan cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.